Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat, sukacita ketika melakukan segala aktivitas di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah pada hari Minggu tanggal 11 April 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk Minggu tanggal 11 April 2021 tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema dalam khotbah ini adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Pernahkah kita melihat anak-anak bertengkar, memperebutkan mainan dan berteriak mengatakan, "Ini milikku, ini punyaku"? Tak mudah juga membuat mereka supaya berdamai dan bisa bersama-sama memakai mainan itu. Begitulah sifat manusia sejak lahir, senantiasa ingin memiliki dan memiliki lebih banyak lagi, dan sering kurang memperdulikan kebutuhan orang lain. Bagaimana orang-orang Kristen yang baru itu mampu memberi dan membagikan apa yang menjadi miliknya? Karena mereka mensyukuri pemberian yang berlimpah ruah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Menurut Rasul Paulus, salah satu tujuan persembahan adalah mewujudkan keseimbangan. Itulah sebabnya Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan, memberi persembahan hendaklah memberikan satu jumlah yang sama besarnya dengan apa yang dikeluarkan untuk acara refreshing. Bayangkan Bapak Ibu, jika kita refreshing, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Berapa kali kita refreshing dalam seminggu atau dalam sebulan? Sanggupkah kita besar biaya sekali refreshing itu menjadi persembahan kita? Hal ini dilakukan bukan karena gereja membutuhkan uang, melainkan oleh karena manusia itu sendiri agar terwujud keseimbangan.
Di dalam Kisah Para Rasul sering sekali diberikan suatu gambaran umum tentang hidup jemaat mula-mula. Kehidupan jemaat di antara 3.000 anggota baptisan di Yerusalem. Hidup bersama di antara mereka sangatlah eratnya persekutuan itu. Hubungan di dalam persekutuan itu. Dikatakan seorang pun tidak kekurangan sesuatu dalam kebutuhannya, sebab mereka yang mempunyai sesuatu dan membagikannya kepada yang tidak mempunyai apa-apa. Dalam perikop ini kembali dilukiskan kepada kita kuasa dan kasih persekutuan orang Kristen atau jemaat mula-mula itu. Sikap penguasa resmi Yahudi senantiasa memperbesar jurang antara gereja Kristen dengan penguasa-penguasa Yahudi. Namun, ancaman-ancaman yang datang justru mengikat lebih teguh persekutuan rohani jemaat Kristen yang dilahirkan dalam doa bersama. Buah-buah doa ini juga tampak dalam kebebasan dan keberanian untuk bersaksi tentang keselamatan yang telah mereka terima di dalam Kristus. Sebenarnya, tidak ada sesuatu pun kecuali dosa yang dapat memutuskan persekutuan orang-orang suci atau orang-orang yang hidup di dalam kasih. Kekuatan Roh Kudus dalam kesaksian orang-orang Kristen pertama sehingga membuat ribuan orang tertarik menjadi Kristen. Kuasa Roh Kudus pun membuat jemaat mula-mula itu hidup sehati dan sejiwa. Ketika kehidupan sehati dan sejiwa ini mereka hidupi, maka tak seorang pun dapat melihat kekurangan pada orang lain. Sebab segera seseorang yang membutuhkan sesuatu itu akan langsung orang lain menyediakan hartanya untuk membantu dan memenuhi kebutuhan orang yang berkekurangan tersebut. Sungguh luar biasa persekutuan jemaat mula-mula ini. Sikap mereka terhadap harta mereka tersebut didasari karena mereka sehati dan sejiwa, sehingga segala kepunyaan pribadi menjadi milik bersama. Jemaat mula-mula ini berasal dari latar belakang yang berbeda, yakni campuran orang Yunani dan orang Yahudi. Roh Kudus mempersatukan mereka selalu untuk saling berbagi. Roh Kudus mempersatukan mereka sehingga melalui perbuatan mereka itu membuat jumlah yang percaya kepada Yesus semakin bertambah terus, dan mereka pun selalu bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, sehingga iman mereka semakin kokoh walaupun begitu banyak penganiayaan yang mereka terima karena iman mereka. Dikatakan dalam perikop ini bahwa begitu banyak orang yang memerlukan. Mungkin karena penganiayaan atau karena alasan lain, sehingga banyak orang yang berkekurangan dan memerlukan, tetapi segera orang-orang yang di sekitarnya menolong seseorang yang berkekurangan tersebut. Tetapi kepekaan akan kebutuhan orang lain adalah menjadi salah satu ciri utama
kesehatian jemaat mula-mula untuk menolong, untuk berbagi kepada orang-orang yang memerlukan tersebut. Keyakinan bahwa apapun yang Allah berikan kepada mereka adalah merupakan suatu penata layanan. Mereka meyakini bahwa mereka hanya dipercaya oleh Allah untuk mengurus pemberian itu secara bijaksana. Maka posisi mereka meyakini lebih ke arah sebagai pengatur daripada sebagai pemilik. Dan kelak mereka akan diminta pertanggungjawaban. Itu sebabnya mereka tidak egois. Mereka tidak menutup hati dan iman mereka. Mereka tidak mengatur segala sesuatu dari kepentingan diri sendiri, atau dari kesenangan, atau dari selera sendiri. Tetapi mereka memperhatikan bahwa ada orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka membagi apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama. Di dalam teks ini disebutkan ada seorang warga jemaat yang begitu baik, murah hati, warga jemaat yang kaya yang bernama Yusuf, seorang Lewi dari Siprus. Didorong hati yang tulus, dia menjual ladangnya, dan hasil penjualan ladangnya dia bawa kepada rasul-rasul. Dia meletakkan di kaki rasul-rasul tersebut dengan sebuah iman dan kepercayaan bahwa para rasul-rasul yang akan meneruskan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kita bisa melihat bahwa seorang warga jemaat yang murah hati ini, yaitu Yusuf, bukan hanya mempersembahkan hartanya, namun juga ia menemani Rasul Paulus memberitakan Injil sampai ke kota Antioquia, Ikonium, Derbe. Saudara-saudari yang terkasih, tidak seorang pun mereka, jemaat mula-mula itu berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri dan hanya dirinya sendiri yang berhak menikmati. Konsep keseimbangan di dalam konsep shalom di Perjanjian Lama menyatakan jika seseorang itu karena bakat dan kemampuannya bisa memperoleh banyak, akan tetapi jika dia mengambil lebih dari kebutuhannya yang cukup, maka harta bendanya akan menjadi berulat dan berbau busuk. Tentu konsep ini mengajarkan agar kita mau memperhatikan dan membagikan milik kita kepada orang-orang yang membutuhkan agar terjadi keseimbangan. Di dalam Torah Israel menegaskan, orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri ini. Itu sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Tidak disinggung bagaimana tentang sistem untuk memberikan segala kepunyaan kepada persekutuan. Juga tidak tentang pembagian merata sebagai milik antara tiap pribadi dan persekutuan ini. Tetapi ada pembagian milik menurut kebutuhan masing-masing. Dan untuk itu masing-masing yang dapat memberikannya kepada rasul agar mereka dalam nama Yesus Tuhannya akan membagikannya terus kepada yang membutuhkannya. Para jemaat mula-mula jika ingin memberi, mereka hanya meletakkan di depan kaki para rasul-rasul. Kebiasaan ini juga terjadi atau terlihat di dalam jemaat Afrika. Persembahan
berupa korban syukur diantarkan ke altar dengan tari-tarian yang meriah, dan pendeta mengakhiri acara khusus ini dengan doa atas berkat Allah yang berlimpah. Padahal kalau kita melihat kondisi hidup orang Afrika, ratusan juta rakyat kecil di Afrika yang bersusah payah untuk bertahan hidup di benua yang putus asa karena kemiskinannya. Namun, acara penyampaian hasil persembahan itu sungguh mengagumkan. Mereka, jemaat Afrika itu tetap bersukaria di dalam iman kepercayaannya yang teguh untuk memberi persembahannya kepada Tuhan. Apa yang membuat mereka memiliki kepedulian akan kehidupan orang lain dan tidak bisa melihat orang lain berkekurangan? Apa yang membuat jemaat mula-mula memiliki kepedulian yang begitu besar? Apa yang membuat jemaat mula-mula memiliki prinsip bahwa apa yang mereka miliki bukanlah kepunyaannya, bukanlah miliknya sendiri? Sebab mereka berpikir bahwa Yesus telah terlebih dahulu mengasihi mereka, dan apa yang mereka miliki adalah merupakan pemberian Allah kepada mereka. Tanpa kasih Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi sesamanya dengan benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya di dalam dan oleh Yesus Kristus. Bersekutu dengan Yesus Kristus berarti ikut serta di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, sebagaimana kita alami melalui baptisan. Kemudian oleh pengorbanannya yang mati dan bangkit untuk kita, maka gereja menjadi tubuh Kristus yang menjadikan semua orang percaya menjadi satu tubuh. Inilah juga yang mendasari anggota jemaat mula-mula sehati, sepikir, sejiwa, baik dalam persekutuan, pelayanan, dan doa. Maka melalui teks ini ada 3 pesan yang mau disampaikan. Yang pertama adalah semangat untuk memberi yang memenuhi hati jemaat mula-mula menjadi teladan bagi kita saat ini. Mereka digerakkan oleh keharuan besar akan pengorbanan Yesus Kristus yang mengaruniakan, yang menyerahkan nyawanya sendiri. Kasih kepada sesama membuat mereka tidak menyayangi kepemilikan harta benda pribadi. Mereka saling berbagi, hidup sehati dan sejiwa. Ajaib, luar biasa. Sekalipun mereka mempersembahkan kepemilikan, apa yang mereka miliki, tidak seorang pun membuat mereka menjadi berkekurangan, tetapi terjadi keseimbangan. Yang memberi tidak berkekurangan atau menjadi miskin, dan yang menerima tidak berlebihan. Bahkan semuanya, baik yang memberi dan yang menerima, menikmati kelimpahan kasih karunia Allah. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf dalam teks ini. Kiranya masih ada warga jemaat yang kaya, yang murah hati seperti Yusuf dalam teks ini, yang memberikan hartanya
untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dia memberi waktu dan hidupnya juga menemani Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Yang kedua, mari mengutamakan kepentingan bersama. Konsep pemikiran mereka seperti yang dikatakan Paulus, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memperhatikan orang lain tentu bukanlah hal yang mudah. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Apalagi di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini. Namun, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia pasti membutuhkan orang lain, maka bersama-sama akan membuat pekerjaan, akan membuat beban kita menjadi ringan dan dapat berbuat banyak hal. Ketika berkumpul bersama-sama, bisa menjadi sebuah teamwork yang luar biasa untuk melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah persekutuan orang Kristen. Kiranya apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu kerjasama, bersama-sama melakukan sebuah tindakan kasih menjadi sebuah teamwork, kiranya itu juga dilakukan oleh gereja pada saat ini. Dan yang ketiga, minggu ini adalah diberi nama Minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Mengingatkan kita bahwa iman kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati telah melahirkan kita kembali, manubuhon hita padua halihon, kepada suatu hidup yang penuh harapan untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar, untuk menerima suatu bagian yang tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi kita orang beriman kepadanya, yang mengandalkan rahmat-Nya. Inilah yang mendasari kita untuk hidup di dalam persekutuan yang saling mengasihi. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau telah mewujudkan cinta kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyerahkan hidup dan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami. Dan itulah juga yang mendorong kami, memotivasi kami, agar kami juga melakukan kasih di dalam kehidupan kami kepada sesama kami manusia. Karena kami telah terlebih dahulu menerima kasih dari-Mu Tuhan. Firman-Mu juga mengajar kepada kami, agar kami dapat membagikan apa yang kami miliki, sebab itu adalah berasal dari Tuhan, pemberian-Mu yang dapat kami pakai juga Tuhan untuk berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan dari kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah seluruh warga jemaat-Mu di dalam persekutuan sebagai orang-orang Kristen di gereja dapat hidup di dalam sehati sepikir untuk melakukan tindakan kasih. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.